ya kalau kita bicara, kita ini kan adalah advokat itu kan sebenarnya yang melindungi hak asasi daripada eh, korban atau masyarakat ya yang mencari keadilan. Nah, jadi sebenarnya advokat juga tidak boleh dia bicara menjanjikan kemenangan, menjadikan kebebasan tidak boleh. Itu melanggar kode etik. Makanya saya sampaikan dengan klien-klien saya di awal, kita hanya mendampingi ya, menjalankan konstruksi hukumnya, kemudian hak-hak daripada prinsipal klien itu yang kita berikan. Maksudnya kita sampaikan, contoh membantu pembuktian. Namun semuanya kembali kepada klien kita dan apa yang dipunya klien kita untuk pembuktian diri dia, ya kan? Jadi tidak boleh kalau sudah ada namanya advokat atau pengacara yang bilang ke kliennya, "Oh, tenang, pasti menang." Ah, itu sudah nggak benar tuh. Karena yang mengambil kebijakan itu bukan kita, yang mengambil putusan bukan kita, adalah majelis hakim. Kalau di persidangan kan gitu. Kita ini hanya menjalankan rule hukumnya di dalam hukum acaranya kan gitu. Karena masyarakat kan tidak tahu tentang hukum acara gitu loh. Hak-hak dia. Contoh hak dia untuk memberikan pembelaan, memberikan tangkisan, mengajukan bukti, mengajukan ahli. Dia kan nggak tahu caranya bagaimana. Itulah seorang advokat hadir di situ. Kalau godaan, kalau di awal menurut saya malah tidak ya. Di awal jadi advokat. Nah, sekarang yang paling banyak godaannya. Karena sekarang saya sudah punya nama, kan gitu. Benar. Saya sudah banyak menangani perkara yang menang, kemudian berhasil lah ya. Sekarang lebih banyak godaannya. Kalau dulu masih jadi merintis, orang masih bicara, ya udah kita lawan kayak gitu. Kan gitu, baru juga anak kemarin sore katanya, senioran gitu. Nah, apa sih anak kemarin sore ini kan gitu. Titik kepuasan yang tertinggi dalam suatu perkara itu adalah ketika klien kita puas dengan kinerja kita. Jadi di dalam hukum tuh sebenarnya tidak boleh membicarakan tentang menang atau kalah. Nah, itu kuncinya. Ya kan, itu tidak boleh sebenarnya. Bebas atau tidak, itu tidak boleh. Ya kan, itu tidak boleh. Itu melanggar kode etik. Nah, tapi di mana adalah titik kepuasan klien terhadap kinerja kita sebagai advokatnya. Itu aja, itu titik puncak keberhasilan seorang advokat. Dan dia akan menyampaikan ke teman-teman yang merekomendasikan kita. Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat sebenarnya. Kita kedatangan pengacara muda handal di Kota Palangkaraya yang memiliki prestasi yang luar biasa. Siapa dia? Jeffrico Sean. Ya benar ya Bang ya? Betul. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Nah, Bang Adi, Bang Jeffrico ini di usianya muda ini sudah mulai banyak prestasi-prestasi di dalam pengadilan dan sidang-sidang lah Bang ya. Yang salah satunya ini kan juga sempat ikut mengawal gugatan di MK Pilkada di Lamandau dan Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Bang ya. Iya betul. Bisa diceritain sedikit gak Bang itu Bang gimana prosesnya kemarin Bang? Tunggu dulu, jangan main langsung lempar ke sana. Gini. Kita bongkar dari hal yang spill dikit aja dulu Bang. Boleh. Kita Bang. aja. Jangan dulu dah. Flashback dikit. Jangan dulu. Kita dari bawah dulu biar Oke, penasaran boleh. para penonton kan kayak gitu kan. Iya. Bang, sebelum jadi pengacara atau advokat terbaik di Palangkaraya, Amin. sebenarnya abang itu siapa sih? Iya. Dan dulu sekolahnya di mana sih? Gali ilmunya di mana gitu, Bang? Iya. Jadi biar kita tahu juga kan, siapa Iya. tahu kita ada hal-hal yang berbau hukum, kita bisa minta bantuan dari Bang Jeffrico Sean. Gitu Mas Najib. Iya, oke ya, Mas Najib dan Bang Andi. Pertama awal mulanya dulu saya tinggal di Lampung dulu SMA-nya. Oh, di Lampung. Iya, di Lampung. Pendatang Iya, bapak saya kan dulu kerjanya di Lampung. Kemudian saya ikut bapak saya, orang tua dulu dari SD, SMP, SMA saya di Lampung. Iya, bapak serabutan aja sih. Kemudian pindah
kami sudah tidak di Lampung lagi, pindah. Kemudian saya sempat berhenti dulu dari SMA itu 2 tahun untuk kerja. Kemudian off dulu nih. Kerja serabutan juga karena orang tua tidak punya ini, sambil mendaftar beasiswa. Dan waktu itu alhamdulillah kita dapat beasiswa di Universitas Palangkaraya. Oh, dapat dari sana? Daftar dari sana? Iya. Dari Lampung? Iya, daftarnya. Tahunya kan Universitas Palangkaraya itu kenapa jadinya, Bang? Kan semua ada di universitas negeri di Indonesia itu, Satker ada. Ya, kita ada pilihan karena bapak saya kan juga pindahnya ke Kalimantan. Oh, waktu itu? Iya, ke Kalimantan Barat tapi. Oh, kira Kalimantan. Iya, saya tapi di Kalimantan Tengah. Karena kita tidak ada uang ya dapat beasiswa dan keinginan kita ingin kuliah, ya udah kita berangkat sendiri, hanya bawa pakaian di ini dan kemudian bawa beasiswa ke Palangkaraya. Nah, perjalanannya waktu saya sendiri hidup di Palangkaraya. Kemudian bapak saya aslinya NTT, ibu saya Jogja. Gitu. Kemudian kuliah tahun berapa itu, Bang? Angkatan berapa? 2015. Kuliah 2015, angkatan 2015. Menjalani proses perkuliahan sewajarnya mahasiswa. Tapi yang membedakan saya hobi organisasi pada waktu itu. Karena saya lihat, pernah saya sekali waktu itu masuk kuliah melihat kawan-kawan senior berorganisasi, berdialektika dan sebagainya. Dan saya minat. Akhirnya saya ikut organisasi yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, waktu itu 2016 saya masih jadi anggota BEM. Nah, kemudian mungkin kawan-kawan mahasiswa melihat kita, gerakan kita bagus. Di 2017 saya diangkat sebagai gubernur, mencalon menjadi Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Nah, waktu itu pemilihan dan syukur alhamdulillah kita diamanahkan oleh kawan-kawan mahasiswa waktu itu jadi gubernur BEM Fakultas Hukum. Memang saya hobi untuk membela, untuk mencari kebenaran, membela masyarakat, membela sama teman. Hobi memang udah bawaan. Di kuliah udah hobi. Ya, Hobi. Bela. Makanya ya bela, terus melakukan kajian dan sebagainya. Hobi saya memang. Kemudian kita beberapa waktu jadi ketua BEM juga beberapa kali memberi gerakan-gerakan untuk perubahan. Karena kita diajarkan juga untuk menjadi aktivis yang melek terhadap kejadian-kejadian masyarakat dan sebagainya. Nah, bermuara dari situ. Kemudian 2019 kalau tidak salah, nah, saya mencalon lagi jadi ketua DPM Universitas Palangkaraya. Yang lebih besar, ya Dewan Perwakilan Mahasiswa lah. Kan dia kalau di organisasi itu ada eksekutif dan legislatif, sama lah kayak negara. Saya ambil yang legislatifnya, jadi ketua DPM-nya. Dan terpilih juga. Nah, tapi lebih luas pemilihannya seluruh mahasiswa UPR. Kalau BEM Hukum hanya mahasiswa Fakultas Hukum ya. Nah, dari situ kita suka melakukan gerakan-gerakan aksi dan sebagainya. Ya, ketika ada isu-isu nasional, isu daerah, ya kita akan sampaikan. Tapi aksi kita ya aksi-aksi ya yang tidak melanggar hukum dan sebagainya. Kita kaji juga, kita menyampaikan aspirasi, membawa dokumen kajian yang kita serahkan kepada pejabat publik waktu itu. Asal turun aja ya. Iya, nggak asal turun, nggak demo yang aksi yang meronta-ronta, enggak. Kita aktivis yang penuh dengan kajian. Iya. Terukur kan bahasanya gitu ya. Betul. Nah, sebelum lebih dalam lagi nih, pertama kali awal masuk kuliah dan jadi ke hukum itu apakah memang keinginan pribadi atau ada yang menyarankan orang tua atau bagaimana gitu? Yang pertama orang tua sempat menyarankan juga, kemudian beberapa keluarga menyarankan juga untuk masuk di Fakultas Hukum. Nah, memang saya juga kan dulu mengidolakan dunia hukum. Nah, terus sering nonton lawyer. Dulu Hotman Paris, kemudian Ruhut Sitompul. Itu kita sering nonton di TV. Ini gimana kok luar biasa banget tuh seorang pengacara dan ini ngomong
dia punya legal standing hukum juga. Nah, jadi saya minat untuk masuk di Fakultas Hukum pada waktu itu. Seperti itu. Memang tujuan saya ketika saya di Fakultas Hukum, saya pengen jadi advokat. Dari awal masuk saya sudah pengen. Memang artinya keinginan dari pribadi sendiri. Iya. Nah, kemudian setelah menjadi ketua DPM, kemudian gimana lagi tadi, Bang? Iya, kemudian kita waktu itu dibina oleh Pak Agustiar juga. Kenal dari mana dulu itu bisa? Dulu Pak Agustiar itu kan ketua DAD, kemudian beliau DPR RI. Oh, Beliau suka melakukan reses, kemudian suka membuat kegiatan 4 pilar. Nah, kemudian kita kadang dimintai tolong untuk membantu beliau bersama mahasiswa. Dan akhirnya kenal, melihat saya aktif dan sebagainya. Bapak sampaikan, kamu nih mahasiswa yang berpotensi, yang bagus, kalau mau ikut ayo, nggak apa-apa. Oh, dia melihat sudah Iya, melihat ya pada waktu itu. Dan akhirnya saya dibina oleh beliau biar lebih terarah. Seperti itu ya. Beliau sangat ini juga berjasa di hidup saya. Bang, Pak tapi Gubernur sekarang. ngomong-ngomong dari dunia kampus sampai sekarang apa sih gitu ya? Bukan lah. Waktu itu udah nikah belum waktu itu, Bang ya? Waktu yang di mahasiswa sampai itu belum nikah. enggak, kan biasanya gini. Kita itu kan ada yang penyemangatnya kan, ada Benar. pacar kan gitu kan. Benar. Wah, lalu gimana gitu. Tapi waktu itu nggak digoyang-goyang juga. Enggak. Oh. Saya lebih mengutamakan untuk mengejar cita-cita saya. Saya fokus mengejar cita-cita saya. Saya pun dengan istri saya ini enggak pacaran juga kami. Iya, enggak pacaran. Jadi kami dekat aja. Enggak lama juga kami. Istri saya tuh bilang kalau memang serius ya udah harus temu orang tua. Nah, kayak gitu. Jadi nggak lama-lama hubungan kami nggak lama. Pacarannya setelah menikah. Iya, akhirnya ya udah saya bertanggung jawab untuk itu. Wah, seandainya abang ini dulu sudah jadi advokat mungkin ya. Mungkin satu angkatannya ada. Itu teman aku tuh katanya. Tapi kan sudah ada pagar penghalang, nggak bisa kan. Jalan kuning melengkung waktu itu kan, jadi nggak bisa macam-macam lagi. Ya. Nah, setelah lulus terus menjadi advokat itu gimana, Bang, prosesnya, Bang? Iya, nah ini setelah lulus saya menjadi advokat. Ya itu ikutin PKPA, habis itu ikutin ujian profesi advokat. Nah, kemudian disumpah juga gitu itu. Karena untuk seorang advokat tuh wajib dia mengikuti PKPA, ujian profesi advokat, dan kemudian disumpah. Sumpah jabatan di pengadilan tinggi. Kemudian kasus pertama yang ditangani, Bang. Iya, pertama kali itu. Iya. Kapan gitu, Bang? Tahun berapa? Ini kasus pertama kali kan gini. Seorang advokat tuh dia harus magang kan gitu. Saya sudah belajar di magang oleh lawyer senior di sini dulu. Adalah beberapa lawyer yang menjadi tempat kita magang kan gitu. Nah, kita udah ikut-ikut. Tapi ketika saya buka kantor sendiri, kasus pertama yang saya tangani itu adalah sengketa pilkades. Ya, di Kapuas. Nah, kalau nggak salah tahun 2022. Nah, ketika saya sudah membuka kantor sendiri. Dan itu pro bono. Pro bono tuh? Ya, pro bono itu tidak dipungut biaya. Oh, gratis ya, Pak? Gratis, secara gratis. Bahasa Inggrisnya gratis, Om. Gratis bahasa Inggris. Pro bono. Ikhlas. Ikhlas. Ya. Jadi Bang nggak rugi kalau nggak dibayar itu nggak rugi ya, Bang? Waktu, betul. Tenaga, pikiran. Ya, kalau kita ini kan adalah advokat itu kan sebenarnya yang melindungi hak asasi daripada korban atau masyarakat ya yang mencari keadilan. Nah, jadi sebenarnya advokat juga
Tidak boleh dia bicara menjanjikan kemenangan, Oh, menjadikan kebebasan tidak boleh. Itu melanggar kode etik. Makanya saya sampaikan dengan klien-klien saya di awal, kita hanya mendampingi, ya, menjalankan konstruksi hukumnya, kemudian hak-hak daripada prinsipal klien itu yang kita berikan. Maksudnya kita sampaikan, contoh membantu pembuktian. Namun semuanya kembali kepada klien kita dan apa yang dipunya klien kita untuk pembuktian diri dia, ya kan? Jadi tidak boleh kalau sudah ada namanya advokat atau pengacara yang bilang ke kliennya, "Oh, tenang, pasti menang." Ah, itu sudah nggak benar tuh. Karena yang mengambil kebijakan itu bukan kita, yang mengambil putusan bukan kita, adalah majelis hakim. Kalau di persidangan kan gitu. Kita ini hanya menjalankan rule hukumnya di dalam hukum acaranya, kan gitu. Karena masyarakat kan tidak tahu tentang hukum acara, gitu loh. Hak-hak dia, contoh hak dia untuk memberikan pembelaan, memberikan tangkisan, mengajukan bukti, mengajukan ahli. Dia kan nggak tahu caranya bagaimana. Itulah seorang advokat hadir di situ untuk membantu mengakomodir itu. Kembali ke itu tadi, kembali ke Pilkades tadi. Iya, nah, gimana anunya? nah jadi di Pilkades itu mereka nggak tahu juga gimana ceritanya dapat kontak kita, dapat kontak kita, kemudian konsultasi dan sebagainya. Saya lihat kepala desa yang terpilih yang menang ini, dia kan terpilih di desa. Nah, suara terbanyak. Namun ketika dilantik oleh bupati, bukan dia yang dilantik. Ya. Oh, bisa gitu ya? Ya, nah itu. Nah, Itu kan surat dari pusat ya, kalau Pilkades itu bukan dari bupati atau gimana itu? pelantik SK-nya SK bupati. Oh, SK bupati. Iya. SK-nya bupati. Iya dong, Kades itu SK-nya pejabatnya adalah bupati yang memberikan SK dia. Terus gimana itu? Nah, pada intinya kalau kita bedah panjang itu. Ya kita singkat lah, kita ya, potong singkatnya karena hari pada Jumat intinya nanti surat Jumat bahaya ya, kan. ada hal-hal yang melanggar aturan, ya kan, terkait pelantikan tersebut dan pemberian SK. Nah, kenapa? Karena yang menang tidak dilantik, yang kalah malah yang dilantik. Nah, kan kayak gitu. Akhirnya masyarakat yang memilih beliau. Beliau ini yang terpilih di desa ini adalah apa? Takmir masjid. Iya, takmir masjid, dia tidak punya apa-apa, tapi dia mau memperjuangkan haknya. Gitu loh. Memperjuangkan suara-suara masyarakat yang di situ. Ya udah, kita bantu, kita gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Dan syukur gugatan kita dikabulkan. SK Bupati terhadap Kades yang kalah tadi itu dinyatakan batal. Oh, batal. Berarti dilantik beliaunya tadi. Iya. Oh. Kemudian dia jadi. Luar biasa. Nah, dari situ. Gratis lagi ya? Iya. Kita bahkan tapi hubungan baik sampai sekarang. Gitu sih. Nah, terus kemudian dari situ kita belajar banyak perkara-perkara yang kita tangani. Kita mulai naik pelan-pelan. Tapi ini Pak, ini kan misalnya kan abang nih masih baru, pertama-tama nih, awal dulu kan baru menjadi pengacara lah. Itu apakah banyak godaannya Bang? Karena kan misalnya ini kan saling berlawanan nih. Ya udahlah, kamu ngalah aja nih. Sekian. Iya. Ada jawab bisa enggak nih? Ada yang siapa tahu ada yang kayak gitu jadi kan. nanti kalau betul. jawab aja dengan jujur. Nanti di video diedit di Jadi penasaran. Kalau mau tahu cantuman aja nomornya Bang Jepriko di situ. Telepon. Banyak enggak Bang? Bisa melalui awal-awal gitu. Ya, digoda Ya. seperti itu kan. Itulah. Kalau godaan, kalau di awal menurut saya malah tidak ya. Di awal jadi advokat. Iya, Nah, sekarang yang paling banyak godaannya. Kebalik Karena ya? sekarang saya sudah punya nama, kan gitu. Benar. Saya sudah banyak menangani perkara yang menang, kemudian berhasil lah ya. Sekarang lebih banyak godaannya. Kalau dulu masih jadi merintis, orang masih bicara, ya udah kita lawan kayak gitu. Kan gitu, baru juga anak kemarin sore katanya, senioran gitu. Apa sih anak kemarin sore ini kan gitu. Tapi kan sebenarnya tidak boleh melihat dari situ kan. Gitu. Nah, kalau dulu enggak.
Sekarang ini yang paling banyak Sekarang, godaannya. Iya, banyak godaan. Dalam bentuk gimana tuh? Nah, maksudnya gimana tuh? Yang Godaan godaan banyak dari lawan, ya kan, menggunakan temannya adalah teman saya, bicara bagaimana hal ini. Tapi saya sampaikan begini, kita kalau sebagai advokat, kalau saya pribadi ya, nggak tahu ya pengacara-pengacara lain ya. Ya. Saya notabene bukan terkait tentang kekayaan atau apa, enggak. Tapi saya bicara, saya menjaga tentang saya waktu disumpah jabatan, waktu disumpah di pengadilan tinggi. Sumpah itu yang saya bawa sampai mati, ya kan, bahwa kita harus menjaga profesional, menjaga integritas, ya kan, itu paling utama. Habis itu kita harus menjaga tentang klien yang kita pegang, kayak gitu. Dalam artian menjaga itu menjaga semua hal, ya kan. Namun yang paling utama di seorang advokat kalau mau sukses tuh dia harus profesional. Itu aja, profesional. Profesional, kemudian integritas dan dapat dipercaya. Itu. Tapi saya jadi semakin penasaran nih Bang. Godaan-godaan itu bisanya dalam bentuk uang nih. Iya. Seberapa Besar. banyak sih tanpa menyebut siapa orangnya dan siapa tanpa menyebut itu ya? 1 miliar ya, Bang? Sampai miliaran. Oh, lebih. Wow. Ya, kalau cuma 1 miliar lebih banyak. Kalau ketika saya nangani perkara-perkara yang besar, godaan itu besar. Godaan besar. Tapi ya kembali lagi, Kenapa kita nggak sekolah hukum dulu? Nomor cantik. itu masih mending. Itu godaan godaan uang ya. Oke. Belum godaan-godaan yang lain. Ada juga ya gitu. Ya banyak. Yang cantik-cantik gitu. Enggak. Oh, ini avokat terbaik di Palangkaraya jadi. Iya. Udah, aku ada masalah. Jadi dekatin kan? Enggak. Ada mbaknya jangan nyari-nyari. Saya enggak. Jabatan gitu Bang ya. Posisi. Kalau jabatan enggak, seorang advokat kan tidak bicara tentang jabatan. Dia mandiri, sendiri, dia tidak terikat apapun. Kita mendapatkan benefit kan dari klien juga. Nah, gitu. Jadi tidak. Yang paling berat bagi saya adalah tentang kekerasan. Oh. Iya. Keselamatan. Dan keselamatan. Itu yang paling berat menurut saya. Karena tapi begini. Kalau kita takut akan hal itu, maka tidak ada advokat-advokat yang besar. Menurut saya bukan advokat yang besar sekali juga tidak, ya kan. Namun masih banyak advokat-advokat yang di nasional yang besar-besar. Tapi dia bisa sampai di tahap itu gitu loh. Padahal perkara-perkaranya juga perkara yang berisiko. Ya kan gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang gugatan perdata, perbuatan melawan hukum, yang isinya adalah sengketa hak. Ada nilai ekonomis yang dipertaruhkan di situ. Ya kan gitu. Nah, contoh yang terakhir di Sembuluh, ya kan, tentang koperasi antar pengurus. Atau pengusaha itu. Yang udah ramai viral itu. Yang udah bertahun-tahun tidak selesai. Iya benar. Nah, ketika kita tangani, nah ini kan nilainya besar. Ini yang diperebutkan adalah jabatan, kemudian tentang pengolahan uang miliaran. Iya, dikelola itu. Ya kan gitu. Nah, artinya ada, kalau yang kalah itu yang dirugikan kan gitu. Makanya di dunia hukum, kalau dia menang merasa dia adil, kalau dia kalah dia merasa tidak adil. Berjolimi gitu ya. Ya, nah ini kan kita sedang adanya suatu perebutan kan gitu. Adanya suatu hal yang dijaga. Nah, ketika ini bermasalah, ya yang kalah itu bisa melakukan apapun. Kan gitu. Ini masih yang perdata, belum yang pidana. Kalau kita melaporkan orang. Ya kan? Tapi contoh, kita melaporkan tindakan kekerasan. Apa penganiayaan atau tindakan asusila, ya kan? Terlapor kan pasti nggak terima. Kayak gitu. Tapi kita harus junjung tinggi itu. Nah, itu profesi kita. Nah, sedangkan seorang advokat siapa yang melindungi? Dia berdiri sendiri, ya kan?
Melindungi dirinya siapa? Kalau polisi masih bersenjatai. Iya. Nah itu makanya kita pengen ada revisi undang-undang advokat yang juga harus dia dilindungi keamanannya, karena dia membela hak asasi dan diundang-undangkan di dalam undang-undang advokat. Tapi dia tidak pernah dilindungi. Beda dengan pejabat-pejabat lain. Iya. Nah, dikasih ajudan, dilindungi, ya kan, dipersenjatai yang mendampinginya. Kalau advokat enggak. Nah, kan, advokat pengacara itu tidak ada yang dilindungi. Dia hanya, ya bisa ada yang melindungi dia, tapi dia sendiri. Gitu loh, mencari sendiri. Bukan yang memang resmi oleh negara. Gitu. Dan atau diberikan kewenangan untuk dilindungi oleh aparat keamanan negara, tentara atau polisi gitu, yang dipersenjatai. Harusnya itu ada di dalam revisi undang-undang advokat. Karena profesi beliau ini sangat sensitif sekali. Oh iya, Itu. yang kita lawan ini kan banyak. Bang, kalau masalah persaingan antar advokat nih gimana di Kalteng? Ramai juga, maksudnya persaingan dalam artian ya, kan bisa dikatakan bisnis juga ya, Bang? Iya, benar. Iya, Bang ya? Iya, bukan bisnis lah. Apa seperti apa gitu maksudnya kita? Kalau dari advokat kan bukan bisnis ya. Apa bahasaan itu? Iya, dia salah satu profesi pendampingan hukum yang diberi jasa kan kayak gitu. Jasa, dia bicara tentang jasa ya. Iya, jasa boleh lah ya. Jasa. Aslinya gini, Bang, jadi seorang advokat tuh dikenal masyarakat dan bisa membantu ya tadi ya, bukan bisa membebaskan gitu ya. Nah, seperti apa sih anunya, Bang? Bisa dikenal masyarakat tuh dari mana bisa terkenal? Oh, Jeffrey Koseran. Nah, sekarang kan apa melalui media atau seperti apa, atau dari mulut ke mulut, atau dari mana, atau klien pengacara yang lain, aku nggak bisa nanya, ku limpahkan atau gimana, ku anukan. Iya, betul. Gimana tuh, Bang? Betul. Kita bisa dikenal yang pertama itu dari mulut ke mulut ya. Dari itu yang pertama, dari klien yang kita bantu, dia merasa puas dengan kinerja kita, dia merekomendasikan kepada temannya yang ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan, kemungkinan media juga sangat berperan di sini. Media, pemberitaan, kawan-kawan media, wartawan. Itu juga sangat luar biasa, membantu, memberikan advice, memberikan informasi gitu loh, terkait perkara-perkara atau terkait pribadi saya juga gitu loh. Karena memang kita menangani perkara-perkara yang besar. Ya syukur alhamdulillah juga mereka itu prinsipal tuh kok percaya dong sama saya gitu. Anak muda yang masih muda, maksudnya ya kalau bicara tentang dilihat, kalau orang-orang kan hanya memandang umur sudah tua berarti pengalaman sudah banyak. Tapi kalau hari ini belum tentu anak muda itu juga kalah dengan mereka. Nah, iya kan? sepakat. Bahkan anak-anak muda ini malah dia lebih update. Iya. Kita lebih update, kita lebih paham tentang dunia digital, ya kan? Kita bukan hanya membaca buku hari ini. Buku yang dibawa kemana-mana. Sekarang kita tinggal buka gadget, mau cari apa semua ada di sana. Ada di tangan kita semua. Udah nggak perlu yang membawa buku, membuka, mencari halaman lagi, menggaris lagi, enggak. Semua yang kita butuhkan itu ada. Ada di tangan. Iya kan? Sekarang. Nah, itu malah seharusnya anak-anak muda ini advokat muda ini dia lebih aktif. Iya kan? Malah harusnya, dan lebih energik. Tapi dari 2022 Bang ya, sampai sekarang ini, titik awal nama Jeffrey Koseran meledak gitu. Pas apa ini? Pas kasus yang mana nih? Ya kasus MK pasti. Oh, MK. Nah, pas kan bisa aja mancing. Tapi belum berakhir. Masih ada. Monggo Bang, ceritakan getar-getirnya itu dan gimana prosesnya lah. Prosesnya dan bisa menang lah bahasanya. Ya. Kan begini. Untuk bisa kita bersidang di Mahkamah Konstitusi itu kan harus diberikan kuasa oleh pejabat atau calon pejabat. Nah itu ya, makanya nggak semua pengacara-pengacara
di Kalimantan Tengah itu punya kesempatan itu. punya kesempatan itu. Biasa. Ya kan? Makanya sebenarnya persidangan tatanan tertinggi untuk pengacara advokat itu ya di MK. Karena berhadapan dengan 9 hakim. Kan gitu. Iya, iya. Dan dia harus mendapatkan surat kuasa ya kan dari pejabat. Ya kan? Nah, dari pejabat. Iya, calon pejabat atau pejabat. Kan gitu. Nah, umpamanya calon gubernur, calon bupati, ya kan? Habis itu calon DPR, kan gitu. Ya, atau dia melakukan pengujian undang-undang kan gitu. Tapi jarang. Tapi MK itu adalah yang sudah bersidang di sana, artinya dia sudah tahu aturan karena ketat di sana. Aturan sidang di MK itu administrasinya ketat. Dia rapi semua kan gitu. Tidak boleh ada yang cacat sedikit pun di sana. Nah, kembali lagi waktu itu saya dipercaya oleh Bapak Gubernur yang sekarang Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agustiar Sapran, untuk menjadi tim hukum beliau. Tim hukum, kemudian mengawal dari awal beliau pencalonan, kampanye sampai penetapan, pleno di kabupaten, pleno di provinsi, sampai membawa C1 berkas-berkas ke Jakarta, ke MK. Saya yang kawal. Bersama waktu itu bersama Bang Bias Layar. Nah, seperti itu. Sama dengan Bupati Lamandau. Bupati Lamandau itu malah dari sebelum dia mencalon. Saya sudah diminta oleh beliau karena kita berteman. Diminta Jeffreyko dampingi saya ya. Saya mau mencalon di Lamandau. Oke? Dampingi, kita berkuasa. Karena kontrak kita itu ya surat kuasa. Nah, iya surat kuasa khusus. Kalau pengacara sudah dikasih surat kuasa khusus, mau ke langit pun kita jabanin. Iya. Iya. Ada tiketnya kan? Iya, itu aja kuncinya. Oke. Beri kami kuasa, mau kemanapun kami jabanin kan gitu. Yang penting tidak bertentangan dengan hukum. Ya kan? Nah, Lamandau itu kita dampingi tim kita juga selama pemilihan ya. Itu standby di sana. Sama, kalau saya fokus juga di sini mendampingi Pak Gubernur, Pak Agustiar waktu itu kan kampanye di mana-mana. Ya kita jalani semua. Nah, cuman memang kalau persidangan di MK itu dia memang harus detail dan teliti. Pada intinya pembuktiannya pun pembuktian yang tidak sembarangan. Semua bukti-bukti diuji di sana. Karena di sana pertarungannya udah lawyer-lawyer yang baik, yang terbaik lah. Artinya menurut saya. Saking ketatnya dan saking disiplinnya, salah sedikit aja ambiar gitu. Iya. Salah sedikit aja pasti gugatan ditolak atau tidak ada pembuktiannya gitu, atau kalah atau gugatan lawan dikabulkan gitu. Nah, itu benar-benar jadi Kayak pengalaman dingin yang luar pasti. iya. biasa kan. Saya kalau Pak Gubernur kan waktu itu MK-nya kan dicabut. Namun yang Lamandau ini bertarung sampai akhir. Saya dengan ya syukur alhamdulillah Pak Bupati yang sekarang Bang Rizky percaya dengan kita. Percaya sepenuhnya dengan kita. Terus beliau anak muda yang itu tadi. Makanya anak muda itu dia suka diskusi. Nah, dia lebih energik ya kan. Kami diskusi terus menangani perkara ini, saling diskusi satu sama lain. Nah, memang yang sangat menarik pada waktu itu adalah ketika putusan dismissal di pertengahan perkara ini terpenuhi untuk disidangkan di pokok perkaranya. Kalteng kan banyak tuh gugatan yang di MK, Katingan, Palangkaraya, ya kan? Itu gugatan semua tuh. Terus Kapuas, ya kan? Nah, Barito Utara, Lamandau, ya kan? Pangkalan Bunda, ya. Nah, ternyata yang lainnya sudah diselesaikan di dismissal, tidak memenuhi syarat. Yang maju terus ke pokok perkara kan 2. Barito Utara dan Lamandau. Nah, artinya ada peluang ini untuk diputus kalah atau diputus menang. Benar. Kan gitu. Ya,
Akhirnya kami berdua aja itu tinggal di seluruh Indonesia udah tinggal dikit. Karena udah copot di putusan dismisal tidak masuk. Untuk Kalteng hanya 2 yang lanjut. Nah, itu saya tekanannya luar biasa, Bang. Saya di WA sama masyarakat Lamando mungkin ada 500 orang, nggak tahu dapat nomor saya. Plangplung. Gimana ini Jeffreyko? Gimana? Rizky disalahkan. Kenapa pakai pengacara muda? Kenapa pakai pengacara yang... Oh, ada gitu juga ya? Oh, banyak sekali. Nggak percaya mungkin. Banyak masyarakat itu kalau nggak mendengarkan dan sebagainya. Ya, banyak disalahkan kita. Tapi terus saya berkeyakinan bahwa Bang Rizky itu benar. Terus tidak ada yang salah. Dan hasil yang dia peroleh itu adalah hasil yang memang itu suaranya masyarakat Lamandau dan sah. Ya udah, saya berkeyakinan kebenaran itu akan tetap ada dan kebenaran itu tidak akan bisa dihilangkan. Jadi kami maju terus. Saya bilang ke Bang Rizky, Bang percayalah dengan saya, aku bilang. Ini belum selesai, kita belum pembuktian loh, aku bilang. Masih banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan di persidangan. Nah, akhirnya pusing saya nih. Saya kan di Jakarta. Saya juga beban, saya meninggalkan anak istri saya. Udah berbulan-bulan, hampir 4 bulan saya di sana. Jadi Bang Toyib ya? Iya. Bang Toyib tahunan. Iya, di Jakarta. Kalau bulanan masih ada transferan masih kan? Nah, itu dinamikanya sangat luar biasa. Masyarakat tuh yang di Lamando banyak banget mengintervensi saya, menekan saya. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa kamu bisa begini dan sebagainya, menyalahkan kita. Makanya ya sudah, kita jalanin, kita yakin dengan pembuktian. Terkait pembuktian pun banyak intervensi. Kenapa hanya segini, kenapa ahlinya hanya ini, kan gitu. Pengalaman kami begini-begini katanya. Ya inilah pilihan saya, terserah gimana. Akhirnya pembuktian dan sebagainya, alhamdulillah putusan akhir gugatan dari lawannya ditolak dan Bang Rizky menjadi bupati. Luar biasa banget. Berarti Perjuangan memang ya. sekarang itu anak muda juga harus bersaing ya. Iyalah. Iya. Demografi ini udah mulai jalan kan artinya. Bonus dari demografi. Yang muda sekarang luar biasa berkaryanya gitu. Iya. Walaupun tidak makan asam garamnya, tapi mereka cari asam garamnya di tangan tadi kan. Benar itu Bang. Ini handphone itu kan, dia bisa buka, oh ini. Oh orang dulu kayak gini. Dia tinggal buka nih, oh gini. Akhirnya juga dapat asam garamnya kan. Iya. Nah, gitu. Bang, gini. Sebelum kita memasuki di season akhir nanti Bang. Siap. Orang taunya Abang tuh sudah sukses yang sekarang kan. Punya nama. Bisa ceritakan Bang kepada teman-teman ataupun angkatan Abang yang juga sama, atau ada adik kita yang masih kuliah di Fakultas Hukum, Motivasi ya. motivasinya lah. Jadi Abang itu dari merantau sampai sekarang dan berdomisili di Kalteng gitu, Palangkaraya. Jadi biar mereka itu kuliah, pacaran, habis itu kalau gitu kan. Monggo Bang, silakan dijelaskan. Jadi biar ada motivasi adik-adik kita juga Bang. Iya. Kalau adik-adik umpamanya atau masyarakat lah ingin menjadi seorang advokat yang baik, yang handal, yang terpercaya. Yang pertama, kalau adik-adik itu memiliki cita-cita, ya tanamkan dulu dalam diri cita-cita. Apapun nanti cobaannya, ketika cita-cita itu kita taruh di paling atas, kita akan kembali lagi ke cita-cita. Walaupun godaannya banyak, godaannya udah dapat kerjaan, waktu kuliah, udah dapat uang, bisa mencari uang. Tapi kalau kita fokus, kita akan mengejar cita-cita kita harus dapatkan, maka itu tujuan utama kita. Kan gitu. Walaupun godaannya tadi ada pacaran dan sebagainya, ya kan, judi online, main game online dan sebagainya. Saya sampai hari ini saya tidak punya game online. Saya tidak punya game di HP saya. Ya kan? Saya media sosial pun TikTok saya tidak ada. Paling Instagram dan Facebook kayak gitu. Tapi admin kita jalan untuk TikTok dan sebagainya. Artinya saya lebih mengurangi hal-hal itu. Saya lebih melihat berita-berita. Nah, itu salah satu ini. Kemudian yang kedua, saya kan bisa hari ini sampai di titik ini kan berkat dukungan
Yang pertama, ya kan, keluarga saya, istri saya yang selalu mendukung saya karena sudah menikah. Karena karir saya naik. Enggak, kayak masih umur 25 aja. Makanya kan avokat muda aja. Iya, kan memang masih ya Kan baru. penonton nih pada tanya sebenarnya gitu. Itu bujang apa enggak? Saya terangkan kan, ada mbaknya di belakang sana. Jadi enggak boleh. Iya. Bang, lanjut Bang. Ya, saya mulai karena saya punya istri, ya punya pasangan yang mendukung saya, mensupport saya Iya. untuk menjalankan ini semua kan gitu. Dan ada tujuan dan tujuan saya ya dalam semangat bekerja. Saya kerja dari jam 6 sampai jam 1, jam 2 malam. Saya masih terima telepon, saya masih terima WA dari klien-klien saya. Bahkan kami kalau diskusi bisa sampai jam 4 pagi. Serius, nanti subuh bangun lagi. Kita kerja lagi. Saya kan punya ada usaha butik, Oh, betul. tapi istri saya yang pegang. Kemudian ternak ayam. Terlah ya. Saya kalau pagi, ternak ayam kampung, saya pagi jam 6 itu pasti ke kandang. Walaupun sudah ada yang jaga, tapi saya ke kandang. Hiburan saya itu. Iya, lepas penat. Kadang olahraga. Nah, nanti mulai berangkat ke pengadilan, sidang itu kan jam 9. Ya. Kita mulai. Nah itu, saya kalau udah mulai kerja, setiap harinya, saya nggak pernah tidur di jam 11 atau jam 10, jam 9, jam 8. Nggak pernah. Saya pasti tidurnya di larut malam. Makanya, ya karena saya punya istri yang baik, dia selalu menjaga, kayak menyiapkan dan mensupport saya. Itu yang pertama. Iya. Dan dia percaya, saya mau pulang jam berapa aja, istri saya nggak pernah tanya. Karena ya itu, saya dipercaya oleh istri saya dan disupport. Nah, kemudian yang kedua orang tua, ya orang tua yang membesarkan kita, semua kita. Yang ketiga, ya kita dengan senior, dengan teman-teman, dengan jaringan itu harus, terutama itu adalah jaringan yang harus dijaga dengan teman-teman. Itu sih kuncinya. Ya jam terbang, menangani perkara-perkara. Makanya jadi advokat tuh jangan bicara tentang uang aja, tapi bicara gali kemampuanmu, mumpung kamu dipercaya oleh orang. Tunjukkan dulu kinerjamu. Jangan belum kerja tapi udah minta uang. Iya kan? Iya, Emang ada. Ya banyak lah. Kan masih baru-baru itu, oh berapa nangani perkara ini? Segini. Seharusnya tidak begitu, gitu loh. Oh, berarti itu jatuhnya Seharusnya abang membantu orang, Iya. ya ikhlas ya. Kan gitu. advokat kan nggak jualan. Oh, berarti bagian dari ibadah juga gitu Bang ya. Betul. Itu ibadah. Banyak saya bantu-bantu orang. Nah itu tadi Bang. Nah ini yang terpenting. Kami di dalam kantor punya aturan, ya dalam penanganan perkara. Ya. Perkara asusila dan perkara pemerkosaan, kalau pelaku minta pendampingan kita pasti tolak. Tapi kalau korban minta pendampingan kita dampingi pro bono. Pro bono. Iya. Gratis ya. Gratis, Gratis. ya. Pro bono gratis. Gratis pokoknya. Silakan. Kalau umpamanya dia mau memberi ya silakan. Tapi sejatinya kita tidak pernah minta tarif. Kalau untuk yang perkara itu. Ya ada beberapa juga sih. Kalau dia minta tolong kita pasti kita bantu. Yang penting benar-benar dia tidak mampu, terus case-nya memang dia tidak bersalah. Ayo mari kita buktikan, kita akan bantu. Tapi kalau yang dua itu tadi memang benar-benar kita nggak mau tangani. Pelaku ya. Iya. Nah, tapi Bang, titik kepuasan seorang pengacara itu apa sih Bang? Misalnya kan kalau pemain bola nih, puncak tertingginya kan dia bisa dapat Ballon d'Or dan sebagainya. Betul. Atau main di klub yang Nah, udah jadi banget kan gitu. Tapi kalau pengacara itu titik kepuasan tertinggi lah dalam suatu perkara itu apa Bang? Titik kepuasan yang tertinggi dalam suatu perkara itu adalah ketika klien kita puas dengan kinerja kita. Jadi di dalam hukum itu sebenarnya tidak boleh membicarakan tentang menang atau kalah. Nah, itu kuncinya. Ya kan? Itu tidak boleh sebenarnya. Bebas atau tidak. Itu tidak boleh. Ya kan? Itu tidak boleh. Itu melanggar kode etik. Nah, tapi di mana adalah titik kepuasan klien terhadap kinerja kita sebagai advokatnya. Itu aja. Itu titik puncak keberhasilan seorang advokat. Dan dia akan menyampaikan ke teman-teman yang merekomendasikan kita. Kita, oh ini pakai ini aja Jeffreyko, ya kan? Pengacaranya masih muda. Habis itu memberikan advies hukumnya enak, ya kan? Enak kita lebih diskusi. Dan saya merasa puas.
Ya kan? Karena keberhasilan seorang advokat tidak selalu diukur dengan kemenangan. Tapi adalah kepuasan klien. Kepuasan klien. Iya, tidak diukur dengan bebas. Kalau kita bicara bebas, menang, semua pakai saya dong. Nggak ada penjara itu. Iya. Bener kan, Bang? Kalau saya mau, pasti bebas. Udah, nggak ada penjara. Oke. Nah, udah mulai di akhir nih, Pak. Mungkin gini sih, Bang. Gimana sih kalau ada masyarakat Kalimantan Tengah nih yang pengen minta Abang Oke. sebagai Lawyer. pengacara Ya. atau PH-nya, gimana, Bang? Mungkin bisa sampaikan, Bang. Boleh, kita kan punya akun media sosial. Akun media sosial yaitu Lawfim di Instagram, Lawfim Jeffrey Koseran and Partner. Mungkin bisa kawan-kawan ini nanti follow IG. Terus kita juga ada IG saya juga yang atau Facebook saya, ada nomor juga, nomor HP. Mungkin nanti saya titip di kawan-kawan di antara juga. Nanti jadi dimasukkan di komen nanti kan. ya, Lempar kita komen. nanti saya titip Hubungin ini kalau nomor mau. kita. Kalau memang masyarakat ini tidak memiliki kemampuan, kita bisa bantu kok pro bono. Yang penting kita lihat Bagus tuh. dulu. Luar biasa banget ya cerita dari Bang Jepriko ini. Iya. Semoga memang bisa membantu masyarakat mahasiswa lah yang ada di Kota Palangkaraya untuk bisa seperti beliau menjadi seorang pengacara, Boleh. kan bisa sampai ke MK ya Bang ya. Ya, Luar mudah-mudahan biasa. lah. Masyarakat juga ini ya, juga terbantu. Beliau siap membantu. Tapi perkaranya dilihat juga. Benar. Ada Iya. kategori-kategorinya tadi kan. Betul. Tidak semua. Jadi kalau pengen mengetahui apa namanya? Lebih lanjut. Lebih Bang, ya. lanjutnya nanti Hubungi hubungi beliau aja Iya, ya. atau ke sini. Nanti bikin biro jasa di sini kan. Bayar aja. Silakan nanti ke tempat Bang Jepriko aja nanti kan. Iya. Oke Bang, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Luar biasa. Mudah-mudahan selalu berkah bagi keluarga, Amin. bagi kita semua. Yang jelas, mudah-mudahan masyarakat Kalimantan Tengah melek hukum. Jadi biar ada pengacara-pengacara handal Ya. dan ini bisa ke nasional juga kan ya. Luar. Seperti Bang Siap. Hotman Paris dan sebagainya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Siap, makasih. Oke, saya Rajib Rinjali. Ya di antara Kami pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. dadah dulu Bang, kita Bang. Ya. Oke. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.